Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Febriansyah 2018-230110 ingin mempresentasikan tentang penerapan sistem pembelajaran daring atau online di tengah masa pandemi COVID-19. Mata kuliah Interpersonal Skill. Pandemi COVID-19 yang melahirkan tuntutan untuk melakukan social distancing, maka pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Surat Edaran Nomor 36962 MPKA 2020 yang memutuskan agar seluruh kegiatan belajar mengajar di semua level pendidikan harus dilaksanakan dengan menggunakan metode daring atau dalam jaringan atau online untuk mencegah perkembangan dan penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Selanjutnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga menerbitkan Surat Edaran Pemerintah Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease COVID-19. Ditegaskan bahwa belajar dari rumah dilaksanakan dengan pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang dibagi ke dalam dua pendekatan, yaitu pembelajaran jarak jauh dalam jaringan atau daring dan pembelajaran jarak jauh luar jaringan atau luring. Berdasarkan Permenristis Nomor 1 Tahun 2017, pembelajaran jarak jauh bersifat terbuka merupakan salah satu metode belajar mandiri. Belajar bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, dan belajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Pengertian belajar online. Sistem pembelajaran online adalah hasil dari suatu pembelajaran yang disampaikan secara elektronik dengan menggunakan komputer dan media berbasis komputer. Sistem tersebut disebut juga pembelajaran elektronik atau e-learning librarian. Materi-materi dalam sistem pembelajaran online bisa diakses melalui jaringan, website, internet, dan lain-lain. Berkat sistem pembelajaran online, siswa tidak hanya bisa mengakses pengetahuan dari buku pelajaran saja, tetapi mereka dapat mengakses materi pelajaran dari luar sekolah. Kemudian, guru dan siswa pun bisa memperoleh informasi yang banyak tidak terbatas dari beberapa perpustakaan di seluruh dunia. Di masa new normal era, masukin new normal era, masyarakat Indonesia kini mulai menjalani aktivitas sehari-harinya seperti biasa. Namun, demi menjaga keselamatan dan kesehatan para mahasiswa, sejumlah perguruan tinggi menerapkan sistem online atau virtual tanpa tatap muka langsung. Sistem ini juga dikenal dengan sistem pembelajaran daring. Istilah pembelajaran daring muncul sebagai salah satu pembelajaran di era teknologi informasi seperti sekarang ini. Daring merupakan singkatan dari dalam jaringan, sebagai pengganti kata online yang sering kita gunakan dalam kaitannya dengan teknologi internet. Daring adalah terjemahan dari istilah online yang bermakna tersambung dalam jaringan internet. Pembelajaran daring artinya adalah pembelajaran yang dilakukan secara online, menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa melakukan tatap muka, tapi melalui platform yang tersedia. Segala bentuk materi pelajaran didistribusikan secara online. Komunikasi yang dilakukan secara online dan juga dilaksanakan secara online. Sistem pembelajaran melalui daring ini dibantu dengan beberapa aplikasi seperti Google Classroom, Google Meet, Moodle, dan Zoom. Selama pelaksanaan model daring, siswa atau siswi dan mahasiswa memiliki keleluasaan waktu belajar. Mahasiswa dapat belajar kapanpun dan dimanapun tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Mahasiswa juga dapat berinteraksi dengan dosen pada waktu yang bersamaan, seperti menggunakan video call atau live chat. Pembelajaran daring dapat disediakan secara elektronik menggunakan forum atau message. Belajar secara daring tertentu memiliki tantangannya sendiri. Mahasiswa tidak hanya membutuhkan suasana di rumah yang mendukung untuk belajar, tetapi juga koneksi internet yang memadai. Namun proses pembelajaran yang efektif juga tak kalah penting. Sebuah kondisi dikatakan daring apabila memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut. 1. Di bawah pengendalian langsung dari alat lainnya. 2. Di bawah pengendalian langsung dari sebuah sistem. 3. Tersedia untuk segera atau real time. 4. Tersambung pada suatu sistem dalam pengoperasiannya.
5. Bersifat fungsional dan siap melayani. Maksudnya itu berfungsi dengan baik pada saat digunakan. Berikut ini tips agar siswa dapat belajar daring dengan efektif. 1. Komunikasi antar tenaga pengajar dan siswa harus berjalan dengan baik pada saat melakukan video call. Nah, di sini dimasukkan harus ada komunikasi dua arah antara guru dan siswa. Siswa harus lebih aktif dalam bertanya kepada guru saat melakukan video call. Yang kedua, aktif dalam berdiskusi dengan tenaga pengajar atau teman-teman. Nah, ini juga dianjurkan dalam daring kerja kelompok melalui video call. Tiga, manajemen waktu bagi para siswa sangat penting. Meski belajar di rumah, pastikan siswa membuat catatan mana saja tugas yang sudah dikerjakan dan mana tugas yang harus segera kamu selesaikan. Di sini, siswa atau mahasiswa diwajib untuk menot setiap tugas yang diberikan oleh guru atau dosen. Yang keempat, jangan lupa untuk tetap bersosialisasi dengan orang lain, termasuk anggota keluarga di rumah serta teman-teman sekelas di luar sesi video untuk mengasah kemampuan bersosialisasi. Di sini dimaksudkan untuk berdiskusi dengan orang tua atau teman di luar jam mata kuliah atau di jam luar pelajaran tersebut. Lanjut, kendala dalam proses pembelajaran daring online. Jaringan internet yang lemot. Sistem pembelajaran daring dapat berjalan efektif jika jaringan internetnya bagus. Sebaliknya, ketika jaringan internet jelek atau buruk, secara otomatis proses kegiatan belajar mengajar atau KBM online pasti terhambat. Kuota internet terbatas. Orang tua yang terkena dampak COVID-19 pasti akan kesulitan untuk membeli kuota internet, terutama orang tua yang secara ekonomi tidak memadai. Hal ini perlu dipikirkan secara matang oleh pihak perguruan tinggi dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kasihan juga orang tua, mereka sudah terbebani karena di-PHK oleh perusahaan, ditimpa lagi oleh beban keharusan membeli kuota internet. Tidak terkadang lama untuk mengakses portal atau siakat di mahasiswa yang sedang melakukan daring. Nah, di sini tuh dimaksudkan setiap mahasiswa itu kadang tidak bisa mengakses atau lama mengakses untuk memulai pelajaran, memulai mata kuliah, dan melihat tugas-tugas dari yang dosen kasih di siakat atau portal tersebut. Nah, yang keempat, guru atau dosen terlalu banyak memberi tugas. Ini yang sering kali dikeluhkan oleh para mahasiswa dan pelajar. Siswa-siswi yang guru atau dosen itu terlalu banyak mengasih kita tugas. Nah, di situ juga jadi beban. Nomor 5, masih ada pelajar yang masih belum memiliki laptop atau gadget melakukan daring, dan lain-lain. Pembelajaran daring sebenarnya bukan merupakan model pembelajaran jarak jauh yang baru. Hanya saja model ini kemudian menjadi kebutuhan utama dari pendidikan di masa pandemi COVID-19. Model pembelajaran daring telah mendorong pemerintah dan institusi pendidikan baik negeri maupun swasta melakukan berbagai inovasi. Nah, di sini maksudkan selama pandemi COVID-19 yang hampir 1 tahun lebih berjalan, masih dirasakan oleh masyarakat Indonesia, pembelajaran daring merupakan salah satu pembelajaran yang efektif bagi mahasiswa atau siswa di Indonesia. Sekian, terima kasih presentasi saya. Yang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.